Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sesuai janji aku sebelumnya, aku mau home tour dulu rumah bawaan developer tipe 36 kali 96. Nah, untuk depan rumahnya ini ukurannya 9,4 ya teman-teman. Ukuran awalnya itu 8 meter, cuman karena bagian belakangnya itu miring, jadi ditambahin ke samping itu 1,4. Untuk carport sebelah kiri rumah ini sekitar ukurannya 2,5 kali 4 meter dan cukup hanya untuk satu mobil saja. Di bagian tengah ada taman yang ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2,3 meter. Untuk rumah ini ada dua carport ya teman-teman, dan sebelah lagi ukuran carportnya itu lebih kecil dibandingkan carport yang sebelah kiri dari rumah. Kalau dilihat sekilas ini tuh memang kelihatan sama ya ukuran carportnya, tapi sebenarnya hanya beda beberapa sentimeter aja. Dan untuk jendela di rumah ini tuh udah aluminium, cuman memang ukurannya nggak terlalu besar ya. Oke, bagian depan selesai. Sekarang kita lihat bagian dalam ya. Tapi untuk bagian dalam ini semuanya masih kosong ya, karena memang belum pindahan. Untuk pintu di rumah ini masih menggunakan kayu solid ya teman-teman. Nah, seperti pada umumnya, ukuran 36 itu pastinya ada dua kamar, ruang tamu, sama satu kamar mandi. Untuk plafonnya sendiri ini tuh tinggi ya teman-teman, mungkin sekitar 4 meteran lebih ya. Dan kaca untuk di bagian ruang tamu ini semuanya mati ya, yang atas maupun yang bawah, jadi nggak bisa dibuka. Untuk lantainya sendiri ini pakai granit 60 kali 60. Di bagian kiri rumah, di sini tuh ada lahan sedikit, ini rencananya mau aku jadiin musola aja. Dan untuk sementara ini jadi tempat penyimpanan perosotan anak aku ya, karena aku kemarin tuh bawa beberapa mainan Aura dan juga peralatan makan, karena sebentar lagi mau renovasi, jadi udah aku bawa duluan. Nah, di sini tuh kebetulan ada anak aku yang lagi makan juga ya, teman-teman. Untuk ukuran kamar di rumah itu pada kecil ya, dan untuk ukuran di kamar ini sekitar 2,5 kali 2,7 meter. Nggak nyampe 3 meter ya, teman-teman, karena yang luasnya menyamping dan bagian belakangnya itu yang miring, jadi nggak bisa diperbesar lagi. Nggak semua rumah yang ada di sini tuh kayak gini ya, menyamping dan ukuran kamarnya sempit. Tapi kalau untuk rumah yang lain tuh kamarnya lumayan cukup besar ya teman-teman, karena memang untuk ukurannya sendiri itu dibuatnya ke belakang, gak menyamping kayak gini. Lanjut lagi, kamar pertama udah selesai, rencananya ditempati sama Naura, dan di sebagian kanan ini kamar kedua dan juga ada kamar mandi. Nah, untuk kamar kedua ini sama aja, cuman ukurannya memang lebih kecil beberapa sentimeter aja. Sebenarnya bagian rumah ini tuh ada beberapa yang belum dibersihin juga ya sama pihak developernya, tapi nanti kalau kita mau pindah itu tuh pasti udah dibersihin ya. Karena kita itu belum pindah, jadi mungkin belum dirapihin lagi. Tapi pasti dirapihin ya sama pihak developernya. Untuk rumah ini tuh ada masa garansinya selama 2 bulan setelah akad kredit ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kerusakan bisa diperbaiki sama pihak developernya. Oke, kita lanjut lagi bagian kamar mandi. Untuk kamar mandi ini ukurannya 1,4 dikali 1,75. Untuk kamar mandi ini tuh udah pakai kloset duduk dan juga showernya. Untuk bagian kamar mandi, dindingnya itu udah full pakai keramik ya, sampai plafon. Dan semua lampu bagian kamar mandi itu dan depan udah pakai lampu downlight ya teman-teman. Lanjut lagi bagian belakang rumah, dan sini tuh ada satu pintu. Sebenarnya kalau bagian belakang belum direnov juga, masih aman ya, karena memang ada pintunya. Nah, di bagian belakang ini untuk sisa lahannya, masih cukup luas ya, tapi masih berbentuk tanah seperti ini. Ada dinding bagian depan perumahan sih ini untuk menutupi bagian belakangnya. Nah, ini tuh masih banyak rerumputan ya teman-teman yang belum dibersihkan. Nah, ini untuk panjang bagian tanah belakangnya ini ada 4,40 meter ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini udah disediain buat tempat cuci piring dan juga meja kompornya. Standar ya teman-teman kalau bagian perumahan. Nah, di sini juga udah tersedia mesin airnya ya. Sebagian di perumahan ini belum selesai semua karena masih proses pembangunan. Lanjut lagi, setelah dari rumah selesai, aku mampir ke Mitra 10 buat lihat-lihat keramik. Tapi di sini tuh aku nggak nemu backspace yang aku inginkan, cuman ada untuk bagian top table-nya aja. Rencananya aku mau pakai motif kayu kayak gini ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku nggak jadi beli karena aku belum tahu ya kebutuhan di dapur nanti itu berapa banyak kardusnya.
Tapi di sini kita cuma lihat-lihat aja ya, kita cek dulu harganya yang menyesuaikan dengan budget kita juga ya pastinya. Di sini kita nggak lama-lama ya teman-teman, kita cuma beli kompor aja satu, udah terus gitu kita pulang. Rencananya nanti aku mau mampir ke toko keramik yang lain lagi, kali aja yang aku inginkan itu ada. Kalau beli online aku takut nanti malah pecah di jalan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan memang nggak ada, aku pesan online aja. Nah, di sini tuh ada granit motif kayak gini ya teman-teman, udah kayak vinil gitu, cakep. Cuman harganya juga lumayan ya teman-teman. Apalagi kalau penggunaannya buat lantai yang luas itu lumayan banget menurut aku. Jadi nanti kita bakalan cari-cari lagi yang murce-murce ya, alias murah meriah. Nah ini aku suka yang ini tuh yang doff gitu ya, nggak licin. Cuman aku khawatir kalau pakai nat tuh malah kelihatan nggak bagus. Di sini juga aku dibantu ya sama mas-masnya buat berhitungin kira-kira ukuran segini tuh bakalan dapat berapa kardus kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita udah ada gambarannya. Nanti juga aku bakalan spill-spill ya berapa budget untuk renovasi di dapurku nanti. Jangan sampai kelewatan ya untuk nonton video aku selanjutnya. Di sini tuh kita lanjut lagi ke lantai atas ya teman-teman. Di lantai atas tuh banyak banget perabotan rumah tangga. Aku lihat-lihat untuk kulkas dan juga harga mesin cuci yang ada di sini. Karena untuk ngisi rumah nanti tuh aku nggak bawa barang-barang aku yang ada di rumah sekarang ya teman-teman. Karena memang gak muat juga untuk lemari dan kasurnya. Jadi aku kudu beli lagi. Nah, di sini juga ada kulkas yang aku inginkan, cuman kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini tuh aku bagian atasnya, lihat-lihat untuk sofa-sofanya. Dan juga masih banyak model-model yang lainnya. Nah, ini yang aku suka tapi harganya lumayan. Lanjut di keesokan harinya, ini tuh waktunya hari pertama renovasi ya. Tukangnya itu pertama kali survei dan kita itu langsung kerja di sini. Kebetulan di hari pertama renovasi ini tuh hari kerja, jadi nggak ada suami. Jadi di sini hanya ada aku aja yang nemenin Pak Tukang dan mau beli bahan-bahannya yang mau dikerjain sekarang. Dan sekalian di sini juga aku pakai satu tukang dan satu kenek ya untuk pengerjaan di dapur ini. Nah ini udah menuju kesiangannya. Ini tuh mau buat pondasinya, jadi harus digali dulu. Kebetulan aku mintanya pakai pondasi yang untuk 2 lantai gitu ya teman-teman. Karena nanti ada rencana buat didak di bagian dapur. Jadi ini dari awal udah pakai pondasi yang kokoh buat 2 lantai. Jadi nggak usah dibobok-bobok lagi ya. Jadi tinggal diterusin aja ke atas. Nah ini dia ya bahan-bahan bangunannya yang udah datang sebagian. Kebetulan tempatnya juga deket, jadi cepet sampainya. Di sini aku beli beberapa ya, termasuk pasir ini. Ini aku beli pasir itu 3 kol gitu. Untuk satu kolnya atau satu mobil losbak itu harganya 250 ya. Aku pesan 3 jadi 750. Untuk besinya sendiri ini aku beli 10 batang dulu ya, yang ukuran 10 itu harganya 580.000. Untuk hebelnya sendiri di sini tuh aku pakai hebel yang ukuran 10 cm. Aku beli 2 meter kubik, harganya 920.000 ya teman-teman untuk total keseluruhannya. Kalau untuk ukuran yang 8 cm mungkin itu lebih murah ya. Untuk bahan-bahan ini tuh untuk sementara ya teman-teman, untuk pembelian di awal mungkin nanti bakalan ada tambahan-tambahan lagi, jadi jangan jadi patokan juga ya untuk harganya. Nanti aku bakalan spill sih untuk keseluruhannya, jadi tungguin aja ya. Untuk pengerjaan renovasi ini tuh aku pakai tukang harian ya teman-teman pembayarannya, jadi nggak borongan gitu. Karena ini dari kampung gitu ya, karena aku beli bahan-bahannya sendiri, sesuai kualitas yang aku mau. Jadi untuk pengerjaan tukangnya itu kita pakai harian aja. Tapi tenang ya, walaupun harian, ini untuk patukangnya itu satset ya, nggak lama-lama pokoknya pengerjaannya. Oh ya, aku nggak setiap hari ya ke sini. Kalau misalkan ada yang dibutuhkan aja ke sini. Kalau misalkan bahan-bahan kan bisa dipesan dari WhatsApp ya teman-teman. Kecuali ada yang Papa tukang tanyain, baru mungkin aku bakalan ke sini. Tapi untuk Dena dapurnya udah aku kasih tahu sih, udah aku kasih gambarannya ya walaupun dengan gambar seadanya aja. Palingan bapak aku yang ke sana ya buat bantu-bantu untuk renovasinya. Oh ya, harga tukangnya ini aku udah sama makan ya teman-teman, tapi kalau bapak aku ikut ke sini, kita tuh udah bawain makanan. Kalau misalkan nggak ikut, paling dibawain buat untuk cemilan pagi aja. Nah ini udah dipasang ya teman-teman, tapi ini bakalan digali lagi nanti.
Nah, ini di sore harinya, Pak tukangnya itu lagi ngiket-ngiket untuk tiangnya ya teman-teman. Dan terakhir ini aku pesen batu belah, ini harganya untuk satu mobilnya ini itu 250 ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang mau tahu untuk harga setiap barangnya, boleh ya di komen. Nanti mungkin di next video aku bakalan spill juga. Kali aja bermanfaat ya bagi teman-teman yang lagi bangun rumah ataupun mau bangun rumah juga. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bermanfaat, tidak ada maksud buat pamer ataupun ria, hanya sekedar sharing dan ingin mendokumentasikan saja progres renovasi rumah pertama kami. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.